Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawan Awan ya. Jadi ini adalah hasil pemasangan kemarin di Selong, Lombok Timur. Jadi pembahasan kita di video kali ini adalah kita bahas singkat saja. Kenapa saya bilang singkat? Karena videonya sebenarnya cukup panjang ya, tapi semoga kita bisa mempersingkat waktunya teman-teman. Di sini kita bahas jendela geser, jendela casement sama kusennya tentunya, untuk cara pasangnya. Dan kita lanjut saja ke proses untuk kusennya teman-teman. Kita bahas singkat. Untuk pembahasan pintunya ini kita bahas nanti di video berikutnya ya, karena videonya nanti terlalu panjang, nanti bakal capek disimak atau mungkin kuotanya bakal banyak kebuang. Kita lanjut aja teman-teman ke pembahasan jendela saja ya. Nah ini dia teman-teman untuk tampilan kusennya ya. Jadi setelah kita ukur tinggi lebar dari lubang tembok yang sudah kita ukur, tentunya di sini kita ambil yang ukuran paling kecil ya. Kalau misalkan ukuran temboknya itu tidak rata, jadi teman-teman silahkan ambil ukuran terkecil ya. Jadi kalau misalkan temboknya rata bagus, silahkan teman-teman ukur tinggi misalkan 1 meter, tinggal dikurangi setengah senti saja jika temboknya bagus. Jadi kalau misalkan tidak rata, silakan teman-teman ambil ukuran yang paling kecil ya, jika temboknya tidak rata. Oke, di sini kita mulai aja dari engsel dari casement ya. Jadi untuk cara mengukurnya, dari untuk setiap sisi tinggi lebar dari casement itu teman-teman kurangi 1 cm atau minimal 0,8 mm ya. Untuk pengurangannya teman-teman ukur full lalu dikurangi 1 cm untuk semua sisi atau 0,8. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan ketebalan dari engsel casement yang teman-teman gunakan ya. Jadi saya ulang lagi, kurangi setengah 1 cm ya, atau 0,8 maksimalnya. Oke, ini juga bagian lebar sudah kita potong ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah jendela casement 2 profil, dan inilah stopper. Nanti posisinya di bagian belakang teman-teman ya. Jadi ini kita pasang dulu, baru nanti jendelanya setelah kita rakit baru kita pasang untuk stoppernya. Jadi ini akan mengikuti nanti pada saat proses pasangnya ya, supaya bagian luar nanti rata ya, ada kusen sama jendelanya teman-teman. Oke, kita lanjut aja dulu untuk proses bikinnya, nanti kita bahas untuk cara ukur jendela slidingnya. Nah ini adalah gambarannya teman-teman ya, dua sisi ini adalah jendela sliding. Kita ukur full dulu, lalu kita bagi dua ya teman-teman. Oke, kita pelan-pelan aja supaya nanti ada juga teman-teman yang bilang terlalu cepat ya ngomongnya. Di sini kita bolak-balik aja meternya ya, jadi kita nggak usah capek pakai kalkulator, kita ukur tengahnya bolak-balik untuk meterannya biar pas ketemu di tengah. Di sini teman-teman ukur aja lebar dari tiang sliding ya, seperti ini. Kita bagi dua garis bagian tengahnya, karena ini akan menjadi acuan kita nanti supaya nanti kedua sisi dari jendelanya bertemu pas di bagian tengah ya. Kita lihat bagian tengah yang udah kita ukur tadi, bagi dua, lalu kita tempel seperti ini dan garis dua sisinya. Nah, jadi untuk sisi kanan nanti akan mengikuti pada garis yang saya tunjuk ini. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman ya, supaya nanti dua sisi dari jendela slidingnya ketemu pas di tengah. Artinya kalau tidak pas nanti kuncinya bakal nggak bisa masuk teman-teman untuk pengunciannya ya. Jadi harus pas bertemu di tengah. Untuk proses bikinnya udah saya sering bahas ya, jadi terlalu panjang kalau saya bahas detail untuk proses bikin untuk jendela ini. Ini sangat simpel sebenarnya, untuk cara pasang spigotnya sangat mudah sekali. Oke, saya rasa mudah dipahami teman-teman. Jadi nanti dua sisi akan pas bertemu di tengah ya. Ini contohnya, supaya nanti kunci dari jendela slidingnya pas berada di bagian tengah dan tentunya terkunci dengan bagus. Oke, dan selanjutnya untuk rel yang kita gunakan inilah SD380 ya. Begitu juga dengan rodanya, itu kodenya sama teman-teman ya. Jadi biasanya ini digunakan pada lemari ya. Jadi karena di sini budget dari pembeli artinya bahannya kita gunakan di sini kita sesuaikan aja supaya sesuai yang diminta sama pembeli, yaitu bisa digeser ya. Jadi ini bahannya bisa dikatakan lebih murah untuk proses bikin jendela sliding. Untuk bahan yang asli tentunya itu lebih mahal lagi teman-teman.
Dan lanjut kita pada proses cara potong ya, cara potong dari jendela casement ya. Ini potongnya standar seperti ini aja. Jadi untuk potong sudah selesai dipotong ya, cuma saya kasih gambaran aja teman-teman supaya nanti untuk proses potongnya itu sebenarnya sangat mudah. Nah, karena ini kan sisinya tidak imbang ya, jadi teman-teman tinggal balik aja satu sisi dari jendela profil casementnya seperti ini ya, supaya nanti pada saat proses potongnya bisa seimbang teman-teman. Jadi ketika diletakkan di atas meja dari pemotongnya itu bisa seimbang pada saat teman-teman memotong ya. Oke, saya rasa sangat mudah untuk dipahami. Kita lanjut lagi teman-teman. Berikutnya di sini teman-teman butuh spigot ya. Teman-teman ukur aja lebar bagian dalam dari jendela casementnya ya, profil casementnya seperti ini. Ukuran spigotnya kira-kira 1 cm saja ya. Jadi untuk bagian belakangnya nanti kita akan menggunakan sekrup ya, dan kita akan melubangnya pada bagian yang saya tunjuk. Oke, kita lanjut aja, kita bahas singkat ya. Di sini saya menggunakan mata bor 3,5 mm teman-teman ya. Kita bor di sini, dan penggunaannya bisa menggunakan paku ripet yang 440 atau teman-teman mau gunakan sekrup juga bisa saja ya pada dua sisinya. Tapi di sini saya pilih menggunakan paku ripet dulu untuk satu sisinya ya. Jadi untuk proses rakitnya nanti kita gunakan sekrup teman-teman. Jadi pasang dulu menggunakan paku ripet untuk spigotnya pada bagian lebar dari jendela casementnya ya. Kita pasang spigotnya. Setelah semua spigot terpasang pada keempat sisi lebar dari jendela casementnya, lanjut kita pada bagian tingginya ya. Kita bor menggunakan mata bor 2 mm teman-teman ya. Kita bor pada bagian ujung dari tinggi jendela casementnya ya. Oke, jadi sebelum proses rakitnya sebaiknya teman-teman masukkan karet O ya di bagian tengah yang saya tunjuk, supaya nanti untuk proses tinggal pasang kaca aja ya. Jadi sebaiknya teman-teman pasang dulu karetnya baru kalian rakit ya. Untuk jendelanya ini cuma contoh karena karetnya belum lengkap, kita pending dulu teman-teman. Jadi untuk teman-teman sebaiknya pasang karet dulu baru kalian ke proses rakitnya. Jadi ini adalah lubang yang sudah kita bor tadi, pas berada pada bagian yang sudah memang disediakan ya untuk membuat lubang. Kita pasang sekrupnya teman-teman pada 4 sisi, supaya nanti kenapa kita gunakan sekrup ya, karena nanti kita akan bakal buka lagi untuk proses pasang kaca. Kita bor lagi pada bagian satu sisi ya, spigot bagian dalam. Di sini kita gunakan sekrup teman-teman, karena kita bakal buka lagi ya, karena untuk proses pasang kacanya belum ya. Jadi kita bor menggunakan mata bor 2 mm untuk proses pasang sekrup, atau 2,5 juga bisa ya.
teman-teman bor pada keempat sisinya tadi, gunakan skrup. Setelah semua skrup terpasang teman-teman ya, selanjutnya teman-teman tinggal pasang aja, ratakan dengan bagian ujung untuk jendela engsel casementnya ya, tinggal diratakan aja bagian ujung sudutnya. Contohnya seperti ini ya. Untuk proses pasangnya saya rasa mudah sekali teman-teman lakukan, bisa gunakan skrup maupun paku ripet juga bisa ya. Oke, kita bahas untuk slidingnya. Di sini setelah kita pasang ya, ini jaraknya 3,8 dari bagian pinggir ya untuk relnya teman-teman. Jadi kusen yang kita gunakan ini adalah profil kusen 4 in ya, open back. Dan untuk rodanya sudah saya sebutkan tadi, yaitu SD 380. Jadi untuk relnya di sini semua satu jenis ya, bagian atas. Jadi relnya dua bagian atas, dua bagian bawah teman-teman. Nah, untuk ketinggian dari jendelanya sendiri teman-teman kurangi 2 cm ya untuk ketinggiannya. Itu pun sudah beserta dengan rodanya ya. Jadi untuk rangka dari daun jendelanya itu adalah dikurangi ya, lubang dikurangi 2 cm. Dan untuk bagian pinggirnya tinggal teman-teman sisakan aja sekitar 3 mm dari bagian pinggir. Untuk jaraknya ya, jarak untuk rel bagian pinggir ini teman-teman sisakan aja sekitar 3 mm ya untuk jaraknya, atau teman-teman nanti sesuaikan dengan kunci ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan pengunciannya dulu, baru teman-teman pasang rel bagian bawah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum paham silahkan aja di kolom komentar, nanti bisa kita bahas. Nah, jadi untuk jaraknya teman-teman bisa sesuaikan dengan kuncinya seperti ini, baru teman-teman bisa pasang rel bagian bawahnya teman-teman. Oke, jadi untuk proses pasang kusennya sendiri di sini ada lubang bagian bawah rel, jadi sudah tertutup ya. Sekali lagi untuk relnya bisa sesuaikan dengan kunci seperti ini ya, kuncinya bisa sesuaikan seperti ini, baru teman-teman bisa pasang rel, atau simpelnya teman-teman jarakkan 3 mm dari bagian ujung untuk rel bagian bawah ya, bagian rel luar. Oke, ini dia yang saya maksud teman-teman. Jadi bagian kusen sudah berlubang dan tentunya nanti akan tertutup dengan relnya ya. Jadi untuk yang tidak ada rel di bagian tengah seperti di jendela casement, nanti ada alatnya untuk menutup. Kita ke proses pasangnya. Oke, untuk proses pasangnya sendiri teman-teman di sini gunakan mata bor beton 8 ya, lalu butuh pisar S8 dan skrup yang ketebalan 6 mm dengan panjang bisa menggunakan yang 5 cm juga bisa teman-teman ya. Lalu seperti yang saya bilang tadi, untuk penutup untuk lubang yang tidak bisa tertutup dengan rel, nanti teman-teman butuh hole cut. Nah, cara kerjanya seperti ini teman-teman, tinggal ditekan aja untuk menutup lubang ya. Satu sisi ini untuk relnya udah tertutup ya dengan rel untuk lubang yang sudah ada. Oke teman-teman, demikian dulu ya untuk proses pembuatan jendela sliding sama jendela casement ya. Jadi untuk pembahasan berikutnya kita bakal bahas untuk pintu di sebelahnya lagi, begitu untuk cara ukurnya. Lalu untuk proses pembuatan pintu sama sama rel bagian atas ya untuk cupnya. Jadi kita bahas, semoga pembahasannya cukup detail menurut teman-teman. Jika masih ada kekurangan dari video ini silahkan aja tambahkan kritik sarannya supaya nanti kita bisa perbaiki lagi videonya. Oke teman-teman, kita persiapkan juga untuk video berikutnya. Silahkan subscribe dan klik tanda loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi. Subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di video berikutnya.